Oke, selamat siang. Silakan diisi daftar hadir di e-learning-nya. Daftar hadir e-learning diisi, nanti yang fisiknya nanti kalau ketemu minggu depan. PowerPoint-nya udah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Materi ini ada di e-learning pertemuan 4. Bisa akses juga, di-download. Minggu depan pertemuan kelima, kita kuis. Materi dari pertemuan pertama sampai hari ini pertemuan keempat. Ya, materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Silakan open book. Saya izinkan open book, tapi bukan open HP, open tab, atau open gadget. Silakan download PowerPoint-nya, mau dicatat, mau di print, silakan. Boleh kamu tengok, contek waktu kuis minggu depan. Tapi tidak ada yang melihat materi dari HP, tidak ada yang melihat materi dari laptop atau dari tab, iPad, ya. Gunakan kalkulator, benar, bukan kalkulator dari HP atau perangkat elektronik. Ya, kalau mau lihat cara-cara simtek, mau dicontek, silakan dibawa catatan masing-masing. Tidak ada yang pinjam-pinjam catatan, tidak ada ceritanya gitu. Minggu depan kuisnya jam 10.30. Ya, jam 10.30. Tolong si siapa ya? Lupa Ibu. Teman kamu yang penanggung jawab MK-nya tolong cari ini Bu kelas ya. Tolong cariin kelas, kayaknya ke gedung 6 tuh banyak tuh. Pakai aja. Ya 10, jam 10.30 deh, 10.40 lah. 10.40 aja kita baru mulai. Takutnya baru selesai 10.30 kan. Itu ya. Materi hari ini saya ngulang sedikit tentang simplex. Sama kalau minggu lalu sudah ada metode simplex kasus maksimum kan. Sekarang kita ke kasus minimasi. Nah, ini saya ulang sedikit contoh soal. Ada model program linier, kasus maksimum kan, Z-nya 8x1 tambah 6x2. Ini pembatasnya atau kendalanya. 4x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 60. Kendala kedua, 2x1 tambah 4x2 kecil sama dengan 8. Ini kendala negatif. X1 tambah X2, X1 tambah X2 lebih besar sama dengan 0. Model ini sebenarnya disebut juga dengan model apa? Ingat nggak bentuk apa nih? Bentuk kanonik, ya kan? Ini bentuk kanonik ketika kendalanya masih dalam bentuk ketidaksamaan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan secara simplex, artinya kita harus mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi bersamaan. Kalau ini dalam 1000 ya artinya nanti kalau kamu dapat nilai Z-nya kaliin 1000 gitu. Dapat nilai Z-nya silakan dikalikan 1000. Nah, ini bentuk kanonik ini ubah dulu. Ini artinya fungsi tujuan dengan dua kendala. Ini kendala pertama, kendala kedua. Yang ini kendala non negatif dengan dua variabel yaitu variabel X1 dan X2. Slide saya berubah kan ya? Slide-nya berubah nggak? Berubah, Bu. Sorry, berubah nggak slide-nya? Tampilan kalian slide-nya berubah atau mantap? Berubah, Bu. Berubah, Tahu ya Bu. kalau dia tetap ya. Oke, gini dulu deh. Nah, oke. Yang ini kalau saya ubah ke bentuk standar, artinya mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan, kita butuh yang namanya variabel slack, ya kan? Jadi 4x1 tambah 2x2, variabel slack pertama sama dengan 60 gitu ya. 2x1 tambah 4x2, tulisan ibu keluar nggak? Keluar, Bu. Sama dengan 48. X1, X2, jangan lupa S1 dan S2 juga non negatif. Fungsi tujuannya maksimumkan Z min 8x1 min 6x2
boleh dibuat min 0S1, min 0S2. Itu ya, karena koefisien S1 dan S2-nya 0. Itu mengubah ke bentuk standar. Masih adakah yang bingung tentang pengubahan bentuk standar ini? Oke, saya lanjut ya. Ini ya. Nah, ini yang saya tulis tadi ya. Oke. Terus ini mau buat plus S1 plus 0S2 boleh, 0S2-nya tidak mau dituliskan juga boleh. Yang ini tulis 0S1 atau mau dihilangkan 0-nya juga nggak masalah. Mungkin dia lebih paham buat ini ya, atau buat di tabelnya. Ketika sudah diubah ke bentuk standar, buatlah tabel simpek iterasi awal. Nih tabel simpek iterasi awalnya. Oke, tabel simpek iterasi awalnya. Nah, ini fungsi tujuannya ya. Min 8, min 6, S1-nya 0, S2-nya 0, nilai kanannya 0. Min 8, min 6, 0, 0, 0. Terus yang pertama, slide kedua. Berarti slide pertama ini 4, 2, 1, S2-nya 0, sisi kanannya 60. Yang ketiga, 2, 4, 0, 1. Jadi 2, 4, 0, 1, sisi kanannya 48. Oke, paham nggak pengubahan ke simplex awalnya? Pasti masuk ke kuis ya, karena akan terus-menerus. Seperti sudah saya ulang-ulang, modal dasar belajar program linear itu simplex. Nanti kalau modal dasar belajar integer programming itu branch and bound sama preprocessing. Oke, sudah sampai sini. Langkah selanjutnya apa? Apa yang kita lakukan kalau sudah ada tabel simplex iterasi dasar, iterasi awal, iterasi 0 ini? Kita menentukan apa namanya? Ini ya iterasi 0 ya. Jadi ini tabel kita tadi, kita menentukan yang namanya kolom kunci. Kolom kunci karena kasusnya maksimasi, jadi ditentukan oleh nilai Z yang terkecil atau negatif yang paling besar. Min 8 atau min 6 yang paling besar atau 0. Negatif terbesar atau yang bilangan terkecil. Nah, yang mana yang paling kecil? Min Min 8, min 6, 0, 0. Yang paling kecil mana? Min 8. 8. Jadi kolom X1 ini, lampu merah saya nyala nggak? Nyala, Bu. Iya, nanti saya nunjuk-nunjuk yang mana kamu kira. Soalnya memang lebih enak offline. Cuma saya nggak tahan lagi, habis sakit tenggorokan saya udah. Jadi min 8, ini satu kolom. Satu kolom ini kita sebut dengan namanya kolom kunci. Artinya X1 merupakan variabel yang masuk. Kalau kita nyari kolom kunci, nih ya tadi ya, kolom kunci, kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan dapat nilai negatif paling besar. Ini ya, yang warna biru. Itu kolom kunci. Kalau kolom kunci udah tahu, X1-nya masuk. Berarti kita cari namanya baris kunci. Baris kunci itu kita cari dari nih, nilai kanan, sisi kanan dibagi dengan nilai kolom. Baris kunci itu kita cari nilai yang terkecil, tapi kita ambil yang positif. Jadi kalau dia negatif nggak dipakai. Nah ini, tadi kan tabel kita yang ini nih. Jadi 60 bagi 4, 15. 48 dibagi 2, 24. 15 dengan 24 ini kan semuanya dua-duanya positif nih. Cari yang paling kecil, 15. Jadi yang warna kuning ini. Ini namanya baris kunci. Artinya X1 masuk menggantikan S1. Pertemuan antara kolom dengan baris, no, angka 4 ini namanya apa? Elemen kunci ya. Nah ini yang akan dilakukan operasi baris elementer. 4 ini akan kita ubah nilainya menjadi 1. Ini boleh R2, R2, R3 terserah. Ini namanya angka kunci atau elemen kunci boleh. Nah, perubahan nilai baris OBE lah. Nah, sepanjang baris S1 nih,
Ini kita bagi 4 semua. Nanti 4 bagi 4, 2 bagi 4, 1 bagi 4, 0 bagi 4, 60 bagi 4. Indeksnya nggak usah. Indeksnya cuma untuk nyari perbandingan. Nah ini ya, 1,5, 1/4, 0, 15. Nah di atas 1 ini jadinya 0, di bawah 1 juga jadinya 0. Nah ini lebih rinci ya. Mau pakai ini silakan. Mau pakai ini silakan. Kalau mau dilihat slide-nya, saya mau kasih tampilan ini aja seperti saya ngajar. Nah ini OBE-nya. Saya buatkan OBE-nya di sini ya. Operasi baris elementer yang biasa tidak harus seperti yang selalu saya bilang. Kalau kamu punya cara sendiri ya silakan. Jadi ini R2-nya, R1-nya tetap ya kan. Kalau R0-nya berarti karena di sini min 8 jadinya dia 8 kan. 8 R1 yang tetap yang mau diganti R0. Untuk baris yang ketiga, karena di sini 2, maka jadinya min 2 R1 ditambah R2. Nah, gitu ya. Nanti dilakukan operasi. Dapatnya ini. Pakai ini boleh ya. Suka yang mana terserah. Nah, dapatnya ini. Sorry. Nah, ini hasil OBE kita. Dapatnya sesuai tabel ini. Nih, dapatnya. Iterasi belum selesai karena nilai Z yang ini masih ada yang negatif. Ya kan? Min 2. Jadi yang masuk sekarang X2. X2 akan menjadi kolom kunci. Dicari baris kunci. Baris kuncinya berarti perbandingan 15 bagi setengah itu 30, 18 bagi 36. 30 dengan 6, ambil yang mana yang minimum? 6. 6. Jadi X2 tadi masuk menggantikan S2. Nah ini ya, slide-nya sudah dibuat rinci. Jadi X2 masuk, S2-nya keluar. Pertemuan baris dengan kolom dapatlah si angka kunci atau elemen kunci 3. OBE-nya apa jadi kalau seperti ini? 3 ini biar jadi 1 apa? Sepertiga R2. Kalau yang di atas, ini setengah nih. Dia jadinya min setengah R2 tambah R1. Yang di atasnya lagi, ini min 2. Jadinya 2. R yang mantap R2 yang mau diganti R0. Itu OBE-nya. Jadi sepanjang baris yang ketiga ini bagian 3 semua. Nanti yang keduanya setengah kali yang lama, yang barisnya dapat ditambah baris yang lama. Yang ini sepertiga R2 nih, sepertiga R2. Hasilnya ini. Ya, ini saya coba ulang yang minggu lalu, dengan latihan yang berbeda. Oke, nah baris Z tidak ada lagi elemen yang bernilai negatif. Artinya iterasi selesai. Kalau iterasi selesai, sudah tuh ini sudah diganti kan semuanya ada X1, X2, bukan lagi S1, S2. Jadi nilai X1-nya 12, nilai X2-nya 6. Dengan nilai Z-nya 132.000. Karena dalam ribu tadi. Ya, nih. Ini maksimum ya. 12 dengan 6 dan 132.000. Untuk simplex ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kan untuk simplex? Tidak ada, Bu. Saya lanjut ya ke kasus minimum. Kasus minimum bisa nggak Bu pakai simplex? Bisa. Yang kayak tadi bisa, tapi tandanya harus dikaliin semua. Dikalikan negatif 1 biar dia berbuat tanda. Lalu kasus minimasi yang paling enak itu pakai metode Big M yang paling update sekarang. Nih, kondisinya.
kondisi-kondisi kendala. Jika semua kendala menggunakan pertidaksamaan kecil sama dengan ya kan, tandanya ini, maka variabel basis awal semuanya adalah variabel slack. Penyelesaiannya bisa pakai cara simplex seperti yang minggu lalu dengan yang barusan tadi. Tapi kalau kendalanya ini tandanya ada besar sama dengan, ada kecil sama dengan, gabungan, maka kita bisa pakai namanya variabel slack, bisa juga namanya variabel buatan. Penyelesaiannya banyak, boleh pakai big M, boleh pakai dua fase, boleh pakai dua simplex. Saya ngajarin yang big M dulu, nanti yang belakangnya nanti setelah kuis. Kalau kendalanya tandanya sama dengan, maka kita butuh namanya variabel buatan. Selesaikannya bisa pakai big M, bisa pakai dua fase. Jadi big M itu dipakai untuk kalau kendalanya besar sama kendalanya sama dengan. Intinya gitulah, kasus minimasi intinya. Lihat dari fungsi tujuan, kalau dia minimalkan, pakailah big M. Nah, ini big M versus simplex. Perbedaan antara big M dengan simplex terletak pada pembentukan tabel awal. Kalau kendalanya bertanda ini, tidak samanya lebih dari sama dengan, maka ubah bentuk umum ke bentuk baku. Kalau besar itu dia pakai namanya variabel surplus. Kalau tadi ceritanya kecil sama dengan, pakai namanya variabel slack. Variabel surplus ini tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis awal karena koefisiennya negatif. Jadi, untuk mengatasinya, kita harus menambahkan satu variabel buatan. Variabel buatan itu harus bernilai 0 karena cuma bantuan. Dia tidak ada nilai memang. Nah, teknik yang digunakan untuk memaksa variabel buatan bernilai 0 ini caranya. Penambahan variabel buatan pada kendala yang tidak punya slack menuntut penambahan variabel buatan pada fungsi tujuan. Nanti ke contoh lebih paham ya. Fungsi tujuannya jikanya maksimasi, maka variabel buatannya min M. Kalau fungsi tujuannya minimasi, variabel buatannya positif M. M ini big M, makanya M besar. M besar itu namanya big number, jadi bilangannya sangat besar. Jadi kita nggak pakai istilahnya terhingga, tapi kita pakai M. Jadi kalau dia kasusnya maksimum, dia pakai min M. Kalau kasusnya minimum, dia pakai positif M. Karena koefisien variabel basis pada tabel simplex harus 0, maka variabel buatan akan diganti dengan variabel buatan dari kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Nah, ini nih, saya langsung ke contoh aja lebih paham. Ini dengan berapa variabel? Ini kasusnya apa dulu sih kasusnya? Kasusnya apa? Maksimum atau minimum? Minimum. Apa kasus ini? Lihat dari fungsi tujuan, maksimumkan atau minimumkan? Minimumkan tuh. Halo, suara Ibu terdengar enggak? Umumkan, Bu. Minimumkan ya. Nah, berapa variabel? 3. Variabel buatannya, variabel keputusannya berapa? 2. Kendalanya ada 1, 2, 3. Ya. Nah, dari kemarin-kemarin sama yang tadi, itu pas terus nih. Tandanya kecil terus. Ini tandanya lihat, ada sama dengan, ada lebih besar sama dengan, ada kecil sama dengan. Dan jangan selalu lupa harus ditambahkan namanya kendala non negatif. Sekarang, tiap kali ada model kanonik ini, kita ubah ke bentuk model standar. Nah, ini bentuk bahan baku, bentuk bakunya. Fungsi tujuannya mantap. Kalau yang tandanya sama dengan ditulis kembali kendalanya. Kalau tandanya, lebih besar sama dengan, saya namanya dikurangi namanya surplus. Surplus pertama, S1. Kendala yang ketiga, tandanya kecil nih. Tanda kecil, jadi ditambah namanya slack. Jadi 3X1 tambah X2, tulisannya keluar ya. Nah, ini tandanya lebih besar sama dengan tuh. Berarti dikurang dia. Yang ketiga, tandanya kecil. Oke, tadi slack. Berarti jangan slack 1, tapi slack 2. Bingung, Bu. S itu surplus. S itu S1 tadi surplus ya. S2 tadi slack. Nggak usah bingung, sama aja.
Misalnya kalian browsing nih pakai buku yang lain, atau kalian sudah searching nonton YouTube yang lain, orang pakai X3, X4, kok terserah, nggak ada masalah. Saya tidak pernah memaksakan bahwa itu harus S, tergantung selera aja. Nah, ibu tuh cuma ngeliat dari judulnya aja, selek, surplus S gitu ya kodenya. Warna X3, X4, mau A, B, silakan, nggak masalah. Nah, ini jangan lupa yang terakhir ini. X1, satu S2 besar sama dengan 0. Ini sorry saya pakai merah ya. Maksudnya bukan apa, bukan nggak sopan ya. Biar lebih jelas saja di slide-nya. Soalnya sampai saya record kan, jadi ini lebih jelas nanti di YouTube-nya. Oke, itu. Ada pertanyaan dengan mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk standar. Dari yang sebelah kiri menjadi kanan, ada pertanyaan Kak? Jadi soal kuis kamu tuh sudah bisa dipastikan. Ada satu metode grafik, ada satu metode simplex, dan ada satu metode big M. Oke? Tolong Izin cari bertanya. tempatnya atau tolong posisi duduknya. Tolong kerjakan pakai kertas double folio. Ya, tolong pakai double folio, jangan pakai kertas pinter yang kecil-kecil itu. Karena banyak ya, saya buat satu kelas ini aja. Nanti takutnya kececer yang kecil-kecil itu. Pakai double folio, mudah-mudahan cukup satu double folio itu. Kalau binder kan nanti kecil tempatnya, bolak-balik, belum di staples. Kalau ada staples, kalau enggak nanti kececer. Oke, nih setelah ini, nah ini ya saya tulis tadi. Ini bentuk bakunya sama. Sudah bentuk baku, kita kerjakan pakai metode Big M. Ini saya hapus ya. Nih, kendala 1 dan 2 tidak punya variabel slack, sehingga tidak ada variabel basis awal. Namanya basis ya, bukan baris. Basis variabel. Jadi, kalau dia tidak ada, ini ya, yang slack itu cuma ada di 2 ini, di S2. Ini nggak ada variabel tambahan, ini juga nggak ada, karena ini surplus. Jadi, variabel basis itu cuma ada di kendala yang punya slack. Kalau tidak ada slack, berarti dia tidak punya variabel basis. Sorry. Nah, ini. Karena 1 dan 2 tidak punya variabel slack, maka dia tidak ada variabel basis awal. Jadi, supaya dia bisa menjadi variabel basis awal, kendala 1 dan 2 itu ditambahkan masing-masing satu variabel buatan. Kita harus menambahkan namanya artificial variable. Artificial variable itu variabel buatan. Jadi, bentuk bakunya seperti ini. Tadi kan min Z, 4X1 tambah X2. 3X1 tambah X2 aja kan tadi. Tambahkan variabel artifisial 1. A1 sama dengan 3. Kalau yang tadi kendala keduanya cuma 4X1 tambah 3X2 min S1 tadi. Tambahkan jangan A1 lagi. A1 itu udah diambil yang pertama. Kasih A2 sama dengan 6. Bentuk yang ketiga ini kan sudah ada slack nih. Tidak usah tambah A lagi. Tetap aja salin biasa. Variabel keputusannya X1, X2, surplus 1, slack 1, artificial 1, artificial 2, besar sama dengan 0. Paham enggak? Ibu ulang dari sini. Nah, kalau ibu kerja, saya selalu buat min Z-nya dulu nanti. Tapi saya kerjakannya dari kendala. Nanti baru ke atas. Jadi 3X1 tambah X2. Ada ya tulisan ibu ya? Muncul kan tulisan saya ya? Muncul, Bu. Ini nanti record Zoom-nya saya kasih convert-nya. Saya convert dulu ke YouTube, nanti saya kasih linknya di e-learning pertemuan 4. Silakan kamu lihat lagi kalau tidak paham. Ini kendalanya sama dengan 3, berarti harus tambah namanya variabel artificial. Tidak boleh macam-macam. Kalau sama dengan cuma artificial, jangan pakai S, jangan pakai slack atau surplus. Kendala yang kedua. Oh, itu surplus tuh, ada min. Kalau surplus tuh tandanya min ya. Nih, kalau slack dari tadi, dari simplex itu plus semua. Kalau surplus tandanya min. Nah, karena dia min S1, maka ingat harus dibantu dengan yang namanya artificial. Kendala yang ketiga. Oh, sudah ada slack aman ya. Tulis variabel keputusan, variabel bantuan,
Nulisnya S1, S2, nggak perlu bilang min S1, nggak usah. Nilainya harus non-negatif. Terus yang ini min Z sama dengan, ini awalnya, ya kan? Nah, tadi tambah berapa artificial tadi? A-nya ditambah berapa? Ada 2 kan? A1 dengan A2. Sesuai namanya Big M, maka ditambah M A1 tambah M A2. S1, S2, Bu, nggak usah. Kalau mau tulis silakan. Oke, select dengan surplus koefisiennya 0 di fungsi tujuan, tapi artificial. Kalau A1, A2 berarti A koefisiennya M. Kalau cuma 1, kok berarti M A1. Kalau ada sampai 5, M A1, M A2 sampai tambah M A5. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas nggak? Sebelum terlalu jauh. Udah? Lanjut. Ini ya tadi ya, saya hapus. Bentar ya, Ibu Sarah. Nah, sekarang ini. Nih, kendala 1. Ini katanya kan nilai A1 digantikan dari kendala pertama. Kendala pertama tadi tulisnya kayak gini. 3x1 tambah x2 tambah A1 sama dengan 3. Jadi carilah nilai A1. A1 sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Paham nggak? 3, ini pindah, min 3x1, min x2. Sama ya. Nih, saya cuma nulis ulang. Terus tadi katanya ada MA1 kan? Di fungsi tujuan. Jadi MA1 berarti ini M, ini nilai A1 nih. Yang barusan dapat. Jadi M kali 3, 3M. M kali 3x1, 3mx1. M kali x2, min mx2. Nanti belum? Kendala kedua. Kendala kedua tadi 4x1 tambah 3x2 min S1 tambah A2 sama dengan 6. Jadi kalau tanya A2 berarti 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah S1. Ini ya, sama ya. Ada MA2 tadi di fungsi tujuan. Berarti M, ini A2 nih yang dalam kurung nih yang berusaha dicari. Jadi 6 kali M, 6M. M kali 4 min 4x1 min 4mx1. Jadi M itu di depan. Jangan buat 4x1M. Biarkan variabelnya di belakang. M kali min 3x2 berarti min 3mx2. M kali S1 berarti M S1. Nah, fungsi tujuan tadi yang pertamanya kan kayak gini. Min Z sama dengan 4x1 tambah x2 tambah MA1. Ini kan yang pertama tadi. Jadi 4x1 tetap tulis. Tambah x2 tetap tulis. Ditambah MA1. Ini mana MA1 ada ini nih. MA1. 3M dikurang 3mx1 kurang mx2 nih. Ya kan? Tambah MA2. MA2 ini. MA2 mana MA2? Nah ini. 6M dikurang 4mx1 dikurang 3mx2 tambah ms1. Oke? Nah, beresin ini beresin. Kelompok ini yang mana X1, yang mana X2. Nah, kalau mau paham, nih. Saya kelompokkan dulu lah. Nah, ini saya coret dulu lah ya. Jadi sama dengan 4x1. Apalagi ada X1-nya nih. Min 3mx1, ya kan? Min 4mx1. Betul? Plus X2, gitu ya. Min mx2, min 3mx2, gitu ya. Plus ms1, plus 3m, plus 9, sorry. Plus 6m ya. Paham sampai sini dulu? Kalau Ibu kecepatan ngomong, paham nggak? Ini Paham. karena online ini buta-buta aja nih. Antara kamu ngerti apa enggak. Kalau di kelas terlihat ekspresinya. Ini sebenarnya memang enak offline lah. Jadi saya juga enak nulisnya di whiteboard itu.
Oke. Oke, kalau sudah, saya kelompokkan X1-nya ya. Jadi buat kurung 4 min 3. Oh, sorry. Saya buat per tahap aja lah, biar paham. 4X1 min 3M min 4M. Gitu kan? Plus X2. Min M itu min 1M loh. Min 1M min 3M berarti min 4M. X2 plus MS1. 3M tambah 6M kan bisa ditambah. 9M. Nah, yang sama-sama X1. Ini sama-sama X1 saya kelompokkan. X2 saya kelompokkan. Yang beda nggak usah. Jadi 4 dikurang 7M. X1 ditambah X2 itu kan 1 artinya 1 kurang 4M X2 tambah MS1 tambah 9M sampai sini ini. Nah, lampu merah ibu ini sama dengan kerjaan ibu yang terakhir ini. Ada pertanyaan nggak? Bedanya simplex tadi, simplex biasa kita tidak perlu ngurus-ngurusin ini ya. Kalau di Big M kasih artificial dulu diputer baru ngurusi fungsi tujuan. Oke. Mau di screenshot dulu boleh, nanti tinggal kamu catat aja jadi biar nggak lama-lamanya. Udah ibu lanjut ya. Nah, ini tabel awal simteksnya. Saya hapus dulu tulisannya. Tabel awal simteks ya sama dengan tabel simteks yang biasa. Ini kan kalau saya tadi buat basis. Boleh, buat variabel basis boleh, terserah basis. Variabelnya ada apa aja nih? Ada X1, ada X2, ada S1, ada A1, ada A2, S2. Bu, kenapa urutannya ada S1, S2, A1, A2? Ingat, kita mau bentuk yang namanya matriks satuan. Matrik identitas. Ibu balik dulu ya. Ini ya. Saya kasih kolom ya untuk yang kendala ini ya. Nah, kalau urutannya kan kayak gini. 3, 1, 1 gitu kan. Terus 4. Ini nilai kanan ya. Sisi kanan boleh. Ini nilainya 0, benar nggak? Ini 3. Habis ini paham? Sorry, udah rapi. 4, ini 3. A1-nya ada, S1-nya min 1, gitu kan? A2-nya 1, S2 itu dan ini 6. Ini 1, 2, 0, 0, 0, 1, ini 4. Paham nggak? Matriks satuan itu apa ini ya? 1, 0, 0, ya kan? 0, 1, 0, 0, 0, 1. Keluar nggak circle biru saya? Nah, yang circle biru itu tengah-tengahnya tuh terpisah oleh segini. Nah, si kolom S1. Ya, jadi kolom S1 ini geserlah ke sini. Ke sebelah gantian dengan A1. Tukar posisi. Kan nggak masalah. Tukar posisi. Tapi semuanya di bawah ini diangkut. Jadi tuker. Jangan judulnya aja S1 dan A1. Tapi yang bawah-bawahnya enggak. Jadi nanti ini posisinya ke sini. 1, 0, 0. Yang 0 min 1, 0 pindah ke kiri. Biar dia terlihat seperti matrik identitas 3 kali 3. Oke. Dah, ini mau dicatat apa screenshot dulu? Mau ganti slide lagi? Terbatas lagi boleh. Oke, next. Nah, ini matriks yang ibu buat tadi, ini kan X1, X2. X1, X2. Tadi kata ibu S1 tadi putar posisi dengan A1. Jadi S1 di sini, A1 di sini. Paham? A2, S2 tetap ini solusi atau nilai kanan. Nah, Z, X1 tadi berapa variabelnya? Balik dulu ya ke sini, sorry nih. Ini pindah ruas kan, ingat ya? Min gitu kan?
min. Ya, min. Min. Oke? Sama contoh di sinteks tadi. Jadi X1 variabelnya ini. X2 variabelnya ini ada minnya. S1 min M, ini 9M. Jadi min 4 kali min 7M. Jadi min 4 plus 7M. Ya, X2 variabelnya min 1. Min kali min 4M jadi plus 4M. S1 variabelnya min M. A1 udah adu, A2 udah adu, S2 udah adu. Berarti min 9M ini pindah jadi ruas kanan. 9M. Paham nggak yang pertamanya? Tidak paham ngomong ya, karena ini masih kuis loh ya. Nah, itu. Terus yang bawahnya gimana ini? Tabel yang merah ini pindah ke sini kan? 31, ini kan 31 putar kan ini 01. 01, 003. Ini 43, berarti min 10. 43 min 10, ini 106, 106. 1200 nih, 1200 014, 014. Jelas ini? Boleh lanjut? Kalau ada tabel awal sinteks, kerjanya sama. Cari kolom kunci, baris kunci, elemen kunci, OBE, sama. Nah, sekarang, kalau tadi enak ya, cari negatif paling besar atau bilangan paling kecil. Nah, ini penting lah, ini ada M. Ini ya, bisa disalin. Ini iterasi 0 tadi. Bisa salin di atas nih. Ini indeks tuh nanti aja perbandingan sisi kanan. Ini nih ya, dari sini. Ini iterasi yang tadi sama kok dengan yang ini kan, bisa lihat di sini. Nah, cari yang mana yang masuk kolom kunci. Mana yang masuk? Ini ada 7M. Ini ada 4M. Cari nilai M. Ini kan kasusnya min. Minimum cut. Berarti cari nilai M-nya yang paling besar. 7, 4, atau min 1. Ini udah usah dilihat solusi. Solusi itu pasti kanan. Tidak mungkin ini yang masuk. 7M. Ini kan 7M. Ini 4M. Ini min M. 7M yang masuk. Jelas ya? Nih. Kolom kunci ditentukan oleh kolom yang memiliki nilai koefisien M paling besar. Ini masuk. Barisnya sama, perbandingan. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 4, 1,5. 4 bagi 1, 4. 1, 1,5, 4. Mana yang kecil? 1 kan? Baris ini yang jadi garis kunci. Ini elemen kunci. Jelas? 3 ini nanti jadi apa? 1/3R1. OBE-nya ya. Nih, 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, 1/3. 0 bagi 3, 0. 1 bagi 3, 0 bagi 3, 0 bagi 3, 3 bagi 3, 1. Jadi, indeksnya nggak usah, nanti indeks di sini juga, ya. Indeks itu kan perbandingan. Nggak usah tulis sini, Bu. Boleh, tidak masalah. Terus, yang ini harus jadi 0 nih. Di atas 3 dan di bawah 3 harus 0. Terakhir nanti Ibu ada M susah ya, yang bawah dulu boleh. Ini 4. 4 berarti OBE-nya apa? Kalau sini 4 apa OBE-nya? Min Apa? 4. Min 4. R yang mantap, R1. Yang mau diganti R. 2. Nah, tinggal diganti gitu ya. Terus yang bawahnya? Yang 1 nih. Min Operasinya R1. apa? Min R1 plus R. R3. Kalau yang di atas, yang ini dibalik tandanya, min 4 plus 7M, berarti
4 dikurang 7M. Yang mantap R1, yang mau diganti R. Paham? Ya, lakukan operasi baris elementer, dapatlah tabel iterasi 1 nih. Nih, tabel iterasi satunya. Oke, selesaikah kerjaan kita? Lihat, ini ada 5M bagi 3. 5M bagi 3. Ada min M, ada min 7M per 3. Ingat cari yang koefisiennya positif. Jadi yang menang cuma inilah. Karena ini koefisiennya negatif, ini negatif. Jadi X2 yang masuk sebagai kolom kunci. Bentar, saya mau ganti. Ya, X2 yang masuk sebagai kolom kunci. Ini perlu nggak hitung OBE-nya? Mau hitung OBE? Saya hitung ini. Nah, caranya ya, buat dari soal itu kerjain sendiri. Cek jawabannya sama nggak? Saya bantu tulis ulang deh. Udah keluar yang bersihnya? Udah, Bu. Terlihat nggak? Terlihat. Slide-nya. Hah? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Ini iterasi 0. Ini Z tadi katanya. Ini min 4 plus 7M. Ini min 1 plus 4M. Ini min M. 0, 0. Oh, kurang saya. Ini harus adanya S2. Ini namanya solusi. Ambil salin kalau mau sambil sama-sama semua kerjain. Nah, oke, ini iterasi 0. Next, saya mau lanjutkan ke namanya iterasi 1. Kolom kunci ditentukan oleh nilai kolom yang memiliki nilai koefisien M paling besar, 7M, 4M, min M. Berarti yang 7. Ini yang masuk. Baris kunci ditentukan oleh perbandingan adalah 3 bagi 3, 1, ya kan? Ya, 3 bagi 3, 1. 6 bagi 4, 1,5. 4 bagi 1, 4. 1, 1,5 dengan 4. Yang kecil 1,5. Sorry. Salah. Yang kecil nanti ini 4 ya. Berarti yang kecil 1 ya. Nah, ini 3. Oke, di sini OBE-nya nih. 3 itu biar 1 jadi 1/3 R1. Salin lagi tabelnya. Berarti X dan Z tetap
X1 masuk menggantikan yang namanya A1. Berarti bukan A1 sini, tapi ini X1. Yang bawahnya tetap A2, yang bawahnya S2. Nah, ini mungkin saya mau kasih tahu. Kenapa Bu yang tulisnya A1, A2, S2? Karena terlihat nggak tulisan hijau saya? Nah, Terlihat, Bu. yang membentuk matriks satuan itu ada di A1, A2, sama S2. Makanya A1, A2, S2 masuk ke sini. Oke, namanya variabel basis. Jadi tidak bisa bilang S1, A1, A2. Urut tidak, karena S1 ini 0 min 1, 0. Oke, sudah itu 3 ini jadikan OBE nih. Sebaris ini bagi sepertiga semua. Bagi 3, kali sepertiga atau bagi 3. 1, jadi 1 sepertiga, itu ya. 0, 1 bagi 3, 0, 0, 3 bagi 3, 1. Terus, ini 4 nih. OBI-nya jadi apa 4? Min 4 R1 ditambah mau diganti R2. Min 4 kali 1. Min 4 tambah 4. Min 4 kali sepertiga. Min 4 per 3. Min 4 per 3. Kalau ditambah 3 tambah 3. 9 per 3. Min 4 per 3 tambah 9 per 3. Nah, min 4 kali 0. 0 tambah min 1. Min 4 kali sepertiga. Min 4 per 3 tambah 0. Min 4 kali 0, 0 tambah 1. Min 4 kali 0 tambah 0. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 tambah 6. 2. Gitu. Kalau versi yang ini kan 1 nih. Nah, yang di sini 1 nih. 1, jadi dianya min R1 tambah R3. Min 1 tambah 1. Min sepertiga tambah 2. Min sepertiga tambah 2 tuh berapa ya? 6 per 3. Jadi 5 per 3. Min 0 tambah 0. Min sepertiga tambah 0. Min 0 tambah 0. Min 0 tambah 1. Min 1 tambah 4. Oke. Yang ini yang paling atas, fungsi 7 ini kan min 4 tambah 7M. Berarti kali ini negatif. Jadi 4 dikurang 7M. Yang mantap R1 yang mau diganti R0. 4 dikali 7 min M. 4 kurang 7M kali 1. 4 kurang 7M. Ditambah ini min 4 plus 7M. 4 kurang 7M. Dikurang 4 plus 7M. 0 kan? Makanya sini 0. Terus 4 dikurang 7M. Nih, 4 dikurang 7M kali sepertiga. Jadi 4 kurang 7M kali sepertiga. Ini kan per 3. Ditambah, nih, min 1 plus 4M. Min 1 plus 4M. Ini kan boleh diurai ya. 4 per 3, min 7M per 3, min 1 tambah 4M. Gitu. 4 per 3 dikurang 3 per 3, berarti sepertiga. Min 7M per 3. Min 7M per 3 tambah 12M per 3. Min 7 tambah 12 itu 5. Plus 5M per 3. Atau kalau saya rapiin, 1 tambah 5M dibagi 3. Nah,
4 dikurang 7M kali 1, 0. 0 dikalikan tambah min M, jadi min M. 4 min 7M kali 1/3, 4 min 7M per 3 tambah 0. Nah, gitu. Kali 0, kali 0. 4 min 7M kali 1, 4 min 7M tambah 9M. Tujuh M tambah 9M. Jadi 4 plus 2M. Nah, oke, itu iterasi 1. Iterasi 1 belum selesai karena kenapa? Masih ada koefisien M di sini. Ini 5M per 3 nih. Ini min 1M, ini min 7M per 3. Kasusnya minimum kan, nanti cari koefisien M yang positif, 5M per 3. So, next, yang ini yang masuk. X2 yang masuk, ya kan? Yang mana yang keluar? 1 dibagi 1/3. 3. 2 dibagi 5/3. Nih, 2 dibagi 5/3. 6/5 ya. 1,2-an. 1,2. 3 dibagi 5/3. 3 dibagi 5/3. 9/5. Jadi mana yang kecil? 3, 1,2, 1,8. Yang kecil 1,2 kan? Berarti A2 yang keluar. Ininya jadi elemen kunci. Jelas nggak? Artinya, perhitungan yang di sini harus hati-hati, karena kalau sini salah, sini juga salah. Otomatis salah-salah ke bawah. Oke, ini sebenarnya ada di slide kok. Cuma ibu aja nulis nih. Kalau mau screenshot, screenshot lagi. Nanti screenshot HP kamu penuh memori, cuma untuk ini aja. Catat, saya catat sambilan belajar. Mencatat tuh bagus juga untuk mengulang-ulang. Seperti ini. Nah ini ya, sudah muncul kah? Yang saya coret Sudah, Bu. tangan tadi, nah itulah kerjaan yang tadi. Oke, nah lanjut. Tadi udah tahu, nah ini iterasi 2-nya. Coba UBI sendiri. Ini 0 kan tadi, 1 bawahnya. Nah ini kita tadi lanjut ke iterasi 2. Udah dihitung sama. Terus kenapa ya iterasi 2 ini belum selesai? Nah, belum selesai ya. UM tuh udah ada lagi nih. Ini min M, ini min M. Tidak ada lagi M yang positif, tapi ada nilai plus 1 di sini. Kita harus buat ininya 0. Selain yang ada M, yang lainnya harus 0. Ini 1/5 kan? Besar kan angkanya masih? Berarti S1 akan jadi kolom kunci. Barisnya 3/5 dibagi 1/5. 6/5 dibagi, kalau negatif ya, lihat nih, positif bagi negatif. Nggak usah dianggap. Oke, nggak usah dibandingkan. Kalau enggak, kamu pasti ngambil yang negatif, karena bilang negatif kan lebih kecil daripada positif. 1 bagi 1, 1. Ini kayaknya salah deh. 3/5 dibagi 1/5 berapa sih? Yang ini. 3/5 dibagi 1/5. 3 ya. Ini 3 ya. Oke. Tolong diganti 3 ya. Jadi indeksnya, nih ada 3, ada 1. Ambil yang 1 lah yang paling kecil. Nah ini yang keluar. Ini yang masuk. Ini yang keluar. Jadi, sorry. Sorry. Ini di bawahnya ya. Nah ini ya. Jadi ini nanti gantinya bukan S2, tapi S1. Bentar ya, Ibu lihat dulu. Salah deh. Tadi, bentar ya. Ini X1 masuk. Menggantikan S1. Oh, ini tolong diganti semua ya. Saya lupa ganti nih.
Ini X1. X1 masuk. Sorry. Benar ya? Benar ya, X1 ini A2, S2. Nah, ini yang masuk, ini yang keluar, ya kan? Jadi ini bukan A1 lagi, jadi X1, A2, S2. Terus, yang mana lagi masuk? X2 yang masuk. Yang keluar A2. Jadi X1, X2, sama S2 bawahnya. Terus yang masuk S1. Yang keluar S2. Ini aja yang belum diganti. Jadi S1. Nah, itu diperbarui. Lupa ganti. Kerjanya OBI-nya apa? Ini kolom kuncinya ada di 1 nih. Berarti ini mantap R3. Yang bawah, yang di atas ini min 3/5. Jadi 3/5 R3 tambah R2. 1/5. Jadi min 1/5 R3 tambah R1. Ini 1/5 nih. Min 1/5 R3 yang akan diganti R0. Ya, kerjaan operasi baris elementer dapatnya ini. Ini nilainya sudah 0, 0, 0. Ini M-nya min 1, M-nya min 1, tidak masalah. Tapi iterasi berakhir, nilai X1-nya 2/5, nilai X2-nya 9/5, nilai Z-nya 17/5. S1 kok nggak disebut, Bu? Karena S1 itu surplus ya. Yang kita pentingkan namanya variabel keputusan, berapa X1, berapa X2, dengan berapa Z. Paham nggak? Jelas? Nah, sudah habis itu. Nah, ini latihannya bisa dicoba-coba. Mirip kan? Cuma ganti-ganti angka. Habis. Ada yang perlu saya ulangi? Kesulitan terbesar cuma ngitung di angka sini. Ya, jadi kuisnya pasti saya cek di sini. Ya, tidak usah ngadi-ngadi. Saya tahu cara cepatnya. Nanti dia buat di ujungnya. Ini, nah. Kan Ibu kan cuma nanya berapa Z, berapa X1, berapa X2. Ini saya lihat loh tengah-tengahnya ini. Tahu saya salin dari teman. Saya juga kuliah dari dulu sama kayak kamu. Jadi sininya salah, jadi ujung sini benar, hebatnya dia tuh. Ada yang tabel 1, 2 aja salah, nanti seret dong dapat tabel 3 deh. Itu dapat kiriman jawaban dong tuh. Nah, bahkan kuisnya sampai situ. Grafik, eh, diubah ke bentuk standar, model standar, simplex, sama big M. Ada yang perlu saya ulang nggak? Sambilan diisi yang mengisi daftar hadir e-learningnya. Ada yang perlu diulang? Kalau enggak, cukup materinya habis-habis itu. Untuk tugas, saya share nanti di WhatsApp group. Saya tulis. Ada saya bagi beberapa kelompok sudah. Sesuai saya bilang minggu lalu, materinya gitu. Jadi, sudah saya bagi. Jadi, yang terbagi ke grup Fitri, berarti agak belakangan deh. Kalau dia ada kerjaan, silahkan sambil cari bahannya. Ya, nanti ada yang kerja metode grafik, ada yang kerja simplex, ada yang kerja big M, nanti ada yang kerja analisis sensitivitas, ada dualitas gitu. Jadi materi ini tetap sama. Jadi silakan kopas materi saya ini, silakan dikopas, diketik di Word ya, versi Word ya. Jadi ini anggaplah contoh soal yang saya kerjakan. Nanti ditambah dengan latihan soal dari kalian. Latihan soal, kalian pilih sendiri 5 soal. Satu kelompok 5 orang. Jadi satu orang ngerjakan satu soal. Jangan sama, jawabannya diketik ya, itu biar rapi. Nanti mau saya kumpulkan jadinya. Nah, yang ketikan ini Bu, ya bagilah. Indah 2 halaman, Septa 2 halaman, Nadila 2 halaman. Bentar-bentar kamu bagi. Nanti ada satu orang finishing, kumpulin. Paham? Biar sama kertasnya A4 aja. Hurufnya yang biasa, Times New Roman 12. Gak usah kamu hias-hias, terus cantik. Ini slide saya kan dari PPT, mau dijadikan JPEG gambarnya juga boleh.
Kalau nggak buat aja baru lagi kan gampang kok ini. Ibu juga ngetik baru kok ini. Kalau kamu buat satu kan nanti kalau ngerjain simplex tinggal kopas terus. Tinggal diganti angka-angka dalamnya. Oke, nanti sampai hari inilah saya share nanti listnya. Supaya bisa sambil nyicil. Dikumpulnya pas UAS nanti. Itulah tugas yang dari Bu Fitri juga sama. Oke, Oke, Bu. ada pertanyaan lagi? Saya paling ngambil kelompoknya dari daftar hadir DDE, daftar nama mahasiswa di DPNA itulah saya kelompok-kelompokkan aja. Ya, saya kelompok-kelompokkan aja. Kalau mau kamu tuker, saya kasih tuker, tapi harus ada tukerannya. Ya, mau switch, saya mau ke kelompok satu, dia mau ke kelompok tiga, silakan di switch, diatur. Terus tapi intinya kalau saya kelompokkan lima, 6 orang. Jumlahnya tidak pas kita 53, 50 ya 54 harusnya. 53 ya, satunya nggak pernah muncul kan. Jadi 53. Berarti ada yang 6, ada yang 5 nanti. Oke, sudah cukup? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Iya, makasih Bu. Iya.